Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, dua ayat ini saya terangkan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu pernyataan Raja Daud karena dia adalah seorang gembala. Gembala domba milik ayahnya. Jadi dia meletakkan dirinya seperti seekor domba di hadapan gembala. Dan dia mengungkapkan Tuhan itu gembala. Karena Daud itu mengurusi domba-domba dengan begitu teliti, dia jaga keamanan mereka terhadap ancaman binatang buas. Dia juga menuntun mereka untuk minum air yang tenang dan rumput yang hijau mereka makan, sehingga Daud menggambarkan Allah seperti itu. Itu yang disebut pendekatan antropomorfis, menggambarkan Tuhan seperti seorang manusia. Nah, sekarang kita lihat dua ayat ini. Apa yang dimaksudkan dengan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ingat bapak-bapak dan ibu, rumput itu makanan domba. Rumput juga aman untuk ditempati oleh para domba. Kenapa? Karena di sekeliling rumput yang hijau ada semak duri di mana binatang buas mereka bersembunyi di situ. Untuk apa? Menunggu waktu yang tepat untuk menerkam domba. Nah, domba itu sampai hari ini jarak pandang mata domba itu hanya 1 meter. Kiri kanan muka belakang hanya 1 meter domba itu. Ya. Jadi bapak ibu dan ibu, domba itu hanya bisa maju 1 langkah, terus dia nggak tahu depannya ada apa. Belakang juga begitu. Itulah sebabnya dia perlu gembala, karena di samping kiri kanan kemungkinan ada jurang. Kemungkinan juga ada binatang buas. Itulah sebabnya tugas gembala itu menyediakan rumput yang hijau. Dan dia bersihkan itu kalau ada semak duri, ada pohon-pohon yang lebih tinggi, dia bersihkan untuk memudahkan cara dia mengawasi domba-domba yang sedang berbaring di padang yang berumput hijau sambil makan rumput. Apa artinya? Artinya domba nggak butuh BPK. Domba nggak butuh presiden. Domba nggak butuh pendeta, penatua, diaken. Domba butuh gembala. Karena itu semua serayan pendeta, penatua, diaken perlu punya hati seorang gembala. Bukan sekedar punya jabatan pendeta, penatua, diaken, tapi harus punya hati gembala, karena jabatan pendeta, penatua, diaken itu cuma jabatan gerejawi. Nah, kalau kita tidak maknai sebagai hati seorang gembala, maka kita juga akan capek, stres, dan kemudian kita bisa memilih untuk tidak punya gairah melayani lagi. Apalagi kita menghadapi problem-problem rumah tangga, keadaan ekonomi, kebutuhan anak-anak, hubungan suami istri, itu semua mempengaruhi kepemimpinan gereja. Itu yang pertama, tentang dia membaringkan di padang yang berumput hijau. Artinya gereja mesti sediakan makanan yang sehat buat para domba.
Jemaat-jemaat kita itu butuh apa? Mereka butuh keamanan. Mereka butuh rumput yang hijau. Apa itu rumput yang hijau? Rumput yang hijau itu bicara tentang pengajaran firman, bicara tentang keteladanan, bicara tentang gaya hidup yang menjaminkan bahwa domba-domba itu merasa aman kalau ada di sekitar para domba, di sekitar para gembala dan para pelayan. Yang kedua, ia membimbing aku ke air yang tenang. Bapak Ibu tahu bahwa kebutuhan domba selain makanan rumput yang hijau, selain keamanan terhadap ancaman binatang buas, domba juga butuh air. Itu kebutuhan utama. Domba cuma butuh 3, keamanan lingkungan supaya tidak mudah diterkam oleh binatang buas, rumput yang hijau karena mereka tempat makan dan membaringkan tubuhnya, dan yang ketiga ialah air yang tenang. Problemnya ialah di zaman itu, air itu suka terjun dari batang gunung atau bukit. Nah, kalau air terjun, pasti kecipratan, dan air yang mengalir ke sana itu deras. Sehingga domba-domba sulit untuk masuk, minum di pinggir air yang deras itu, karena takut terhanyut, bahkan tidak berani dekat air karena kecipratan air, ya, air yang mengalir itu, yang terjun dari atas. Nah, karena itu bagaimana mendapatkan air yang tenang? Para gembala itu membuat selokan. Kalau air yang tenang, air yang mengalir itu, dibikin selokan kecil-kecil, lalu dibikinlah kubangan-kubangan di sekitar air yang deras itu. Banyak kubangannya. Nah, air yang mengalir dari selokan-selokan itu masuk ke kubangan-kubangan itu, dan kubangan itu bisa muat 15 sampai 20 ekor domba. Itu yang disebut ia membimbing aku ke air yang tenang. Oleh karena memang tugas para gembala waktu itu termasuk Daud ialah mereka bikin selokan, air yang mengalir deras itu dia mengikuti selokan, masuk ke kubangan-kubangan, dan domba-domba itu dengan tenang, mereka minum dengan begitu puas, kemudian mereka kembali lagi ke rumput yang hijau. Jadi bolak-balik domba itu rumput, kemudian datang ke air tenang lagi, dan itu tugas para gembala. Dari situlah Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan berkekurangan. Tidak kekurangan keamanan, tidak kekurangan perlindungan, tidak kekurangan makanan dan minuman, karena Tuhanlah gembala. Manusia biasa seperti Daud saja, dia sanggup memelihara domba-domba. Bahkan kalau ada singa-singa yang coba untuk menerkam domba, Daud kejar, dia berkata, aku pegang rahangnya, aku pukul rahangnya, dan aku tarik kembali domba itu. Dan itulah gambaran dia tentang Allah yang begitu dahsyat. Jadi apa hebatnya COVID ini, apa hebatnya pandemi ini, sehingga membuat kita kemudian merasa putus asa, gelisah, tidak punya kegairahan untuk melayani. Bukankah Allah kita yang kita sembah itu Allah yang lebih dahsyat dari segala macam Allah di bumi ini? Ya. Siapa yang tidak takut? Tapi ketakutan tidak boleh menguasai kita sehingga kita merasa seolah-olah dunia udah selesai. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan kalau memang peristiwa COVID ini membuat kemudian ada di antara kita yang dipanggil Tuhan, ingat bahwa tujuan kita bersama Bapa di sorga, dan orang pasti mati, ya, orang pasti. Nah, kita juga tetap punya hikmat untuk menjaga kesehatan kita, sehingga kita tetap sehat dan kuat. Jadi Bapak Ibu PWG di GBKP Tugu, itu saya sedikit memberi gambaran tentang bagaimana kita memulai melakukan pembinaan, pemuritan dengan jemaat-jemaat kita
yang mereka juga bergumul dengan problem-problem hidup sehari-hari. Kira itu pengantar saya tentang pertemuan kita malam ini secara singkat untuk bisa mendapat gambaran tentang perjalanan. Ingat, kita bukan hanya pendeta, pertua, diaken, tapi kita juga adalah gembala. Gembala yang menjaminkan 3 hal: keamanan, yang kedua makanan rumput yang hijau, yang ketiga air yang tenang. Rumput bicara tentang pengajaran-pengajaran. Ya, air bicara tentang kesejahteraan, kedamaian, kehausan yang terpenuhi, jiwa-jiwa yang merasa sehat walafiat, merasa tenang ketika para gembala itu hadir menyapa mereka, memberi dukungan doa, dan kalau Tuhan berkenan ada berkat sembako, kita bisa salurkan buat mereka. Itulah sebenarnya pekerjaan kita selama masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Percakapan kita malam ini sungguh-sungguh menjadi berkat untuk persiapan-persiapan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.